Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Siti Lilisania. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Nah, sebelum itu jika teman-teman belum mengetahui apa itu kepemimpinan dan bagaimana syarat-syaratnya, bisa lihat video sebelumnya. Oke, langsung saja untuk tipe-tipe kepemimpinan itu. Yang pertama ada tipe otokratik. Nah, untuk tipe otokratik ini pemimpin mempunyai karakteristik yang dipandang sebagai sesuatu yang negatif seperti itu. Padahal untuk semua tipe itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang gitu. Bagaimana kita melihat dan bagaimana situasi dan kondisi yang ada gitu. Jadi kita tidak bisa bilang kalau misalkan tipe ini tuh negatif atau tipe ini yang paling baik, karena semua tipe itu baik pada kondisi atau saat tertentu. Nah, harus dilihat juga gitu dari sisi atau cara pandang kita juga. Nah, untuk tipe otokratik ini pemimpinnya itu punya sifat yang tergolong atau cenderung egois seperti itu, dan dia merasa bahwa dia sebagai segala sumber. Jadi dia tuh merasa bahwa dia itu sumber utama itu dari suatu organisasi, itu dia tuh sumber utamanya gitu. Karena ya otokratik gitu. Lalu dia merasa bahwa organisasi itu adalah miliknya, jadi ada di tangan dia seperti itu. Dan juga tipe ini di samping dianggap negatif, ternyata tipe ini tuh seringkali dibutuhkan dalam kondisi atau situasi tertentu. Contohnya mungkin dalam saat menghadapi orang atau keadaan tertentu yang memang membutuhkan pemimpin yang tegas dan istilahnya tidak bertele-tele atau tidak berpikir terlalu panjang gitu, seperti itu. Nah, untuk kekurangannya sendiri, sifat tipe otokratik ini terlalu bersifat egois, mungkin yang tadi saya sebutkan, merasa organisasi itu miliknya. Tapi ada kelebihannya juga. Nah, yang pertama itu keputusan yang diambil itu tegas. Jadi pemimpin itu cenderung memiliki sifat yang tegas dalam mengambil suatu keputusan dan tergolong cepat gitu. Jadi tidak bertele-tele berpikir panjang gitu. Jadi langsung diambil keputusannya dan mudah dilakukan pengawasan. Jadi bawahan-bawahan atau orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan itu merasa bahwa dia tuh terasa diawasi gitu. Jadi pengawasannya tuh enak, tidak semena-mena gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tipe laissez-faire ya itu. Nah, kalau tipe ini tuh kebalikan, sangat berbanding terbalik dengan tipe otokratik, dimana ya bebas aja gitu. Tipe ini tuh dimana bawahannya itu merasa bebas, leluasa gitu, karena si pemimpin ini ada tapi dianggap seperti tidak ada gitu, karena memang terlalu bebas dan tidak terlalu mengawasi gitu ya kan. Kendalinya itu bebas, terus pemimpinnya itu terlalu percaya kepada bawahan untuk mengatur organisasinya tersebut seperti itu. Adapun kelemahan dari tipe otokratik ini yaitu bawahan cenderung tidak hormat, karena si pemimpin ini terlalu melimpahkan semuanya, mempercaya semuanya kepada bawahan, sehingga kadang bawahan itu merasa ya
semua itu ada di tangan dia, jadi kurang hormat kepada pemimpinnya gitu. Terus mudah sekali terjadi kekacauan, yaitu karena tidak terlalu diawasi, jadi mudah terjadi kekacauan. Dan tujuan organisasi sulit dicapai seperti itu, karena kadang kalau misalkan terlalu diberi kebebasan oleh pemimpinnya, kadang kita juga kayak merasa bahwa ya udah kita yang memegang kendali untuk melakukan segala sesuatu di dalam organisasi tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada tipe demokratik. Nah, tipe demokratik ini yang sering kita dengar di Indonesia dan dipakai di sini, tipe demokratik atau demokrasi. Nah, untuk tipe ini itu pada dasarnya berjalan dengan lancar, sehingga tujuan dari organisasi itu bisa tercapai dengan maksimal, dan diambil dengan keputusan bersama, karena berjalan dengan lancar itu ketika keputusan yang diambil itu diambil dan diputuskan bersama-sama dengan anggota yang lainnya. Nah, untuk kelebihannya itu sendiri, yang pertama itu ada pemimpin dan bawahan itu harmonis, karena dari atas dan bawahnya itu mereka saling berkomunikasi dengan baik dan sering berdiskusi, jadi komunikasinya lancar gitu, jadi harmonis. Nah, yang kedua itu ada cenderung tidak kaku, ya karena sering berkomunikasi, sering berdiskusi, jadi bahasa yang digunakan pun mungkin tidak istilahnya tidak kaku lah gitu kan, tidak kaku, mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar. Yang selanjutnya yaitu keputusan yang diambil melalui diskusi. Nah, mungkin untuk demokrasi ini kan namanya demokrasi ya, lebih banyak diskusi, jadi keputusannya itu yang diambil secara bersama, jadi semua bawahan maupun atasan bisa mengeluarkan pendapat dan keputusannya itu melalui mufakat gitu, diskusi. Selanjutnya yaitu mengembangkan daya kreatif. Nah, mengembangkan daya kreatif ini dimana bawahan itu bisa mengumpulkan pendapat atau kreativitasnya gitu, tanpa ada rasa pembatasan dari atasan. Tapi ada pun kelemahan, jadi tidak hanya kelebihan tapi tetap aja ada kelemahannya, yaitu pengambilan keputusan itu cenderung lama, karena ya harus berdiskusi, harus berpendapat, maka keputusan itu cenderung lama diambil. Dan terus sulit mencapai mufakat, ya karena itu terlalu banyak pendapat, terlalu banyak diskusi, jadi untuk mencapai keputusan yang mufakat itu cukup lama dan sulit mencapai mufakat. Dan juga memicu konflik yang sering. Nah, memicu konflik yang sering ini maksudnya saat keputusan yang diambil itu keputusan dari salah satu pihak, maka cenderung ada yang namanya sikap cemburu dari bawahan yang lain atau yang lainnya gitu kan, yang pendapatnya yang tidak diambil, itu cenderung merasa dirinya cemburu gitu kan, karena pendapat orang lain yang diambil, makanya akan memicu konflik yang sering. Dan juga selanjutnya yaitu ada tipe karismatik. Nah, untuk tipe karismatik ini si pemimpinnya ini memiliki daya tarik, baik itu dari penampilan, dari gaya bicara, dari bahasa, dari pokoknya sesuatu yang bisa memikat orang, seperti itu. Jadi untuk memperoleh pengikutnya itu ya si pengikut itu tertarik dengan pemimpin ini karena karismatiknya, karena karisma yang dia miliki gitu. Jadi bukan karena melihat kemampuan mungkin atau melihat yang lain, tapi melihat penampilan, gaya bicaranya seperti apa gitu. Dan mudah
mendapat pengikut karena ya faktor itu gitu. Dan untuk kelebihannya itu tegas, merasa aman, bawahannya merasa aman gitu kan. Selanjutnya loyalitas dan keyakinan. Jadi untuk karismatik ini keputusannya itu dianggap tegas gitu. Tapi kelemahannya itu bawahan tidak memiliki inisiatif karena mengikuti atasannya, mengikuti pimpinannya seperti apa, karena bawahnya itu yang ikut-ikut gitu, nurut aja biasa dibilang. Nah terus berdasarkan apa yang disampaikan pemimpinnya itu, karena yang ini karena selalu tertarik dengan pemimpinnya, maka apapun yang dikatakan pemimpin atau keputusan apapun yang diputuskan oleh pemimpin, bawahan hanya mengikuti seperti itu. Dan juga imajinasi dan kreativitas bawahan rendah. Nah karena poin yang sebelumnya, maka daya kreatif dan imajinasi mereka itu rendah karena mengikuti saja, tidak mengasah pemikiran mereka atau pendapat mereka. Dan yang terakhir ada tipe militeristik atau kemiliteran. Nah biasanya untuk tipe kepemimpinan itu digunakan di kemiliteran atau kepolisian seperti umumnya seperti itu. Dan ya seperti kemiliteran gitu, kepemimpinannya itu tegas, dan juga sifat di dalam itu menggerakkan bawahnya menggunakan sistem perintah. Sistemnya itu perintah dan tidak bisa ditolak seperti itu. Jadi bawahnya itu melakukan instruksi atau perintah dari atasannya dan tidak bisa menolak itu. Nah untuk formalitas yang berlebihan, nah, mungkin ini bisa dibilang karena mengikuti perintah, jadi para atasannya ini agar dianggap sebagai pemimpin yang tegas, maka bentuk formalitasnya itu kadang berlebihan seperti itu. Dan kaku dan sukar menerima kritikan. Untuk pemimpin yang seperti ini mungkin hampir sama dan tidak jauh beda dengan sifat otokratik yang tadi, yang tipe otokratik. Nah untuk kelebihannya ini ada tegas, disiplin yang tinggi, dan merasa aman. Itu karena pemimpinnya itu memerintah dan bawahnya itu bisa menolak, dianggapnya tegas. Dan untuk kelemahannya pun suasananya jadi kaku. Jadi itu bawahan itu tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, pendapatnya, hanya menerima perintah dan suasananya akan menjadi kaku. Pemimpinnya tuh ya sukar menerima kritikan, dan bawahan merasa tertekan atau terbebani dengan itu. Itu sih kelemahan untuk yang kemiliteran ini. Nah mungkin itu tipe-tipe dari kepemimpinan pendidikan yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak tipe-tipe yang lain yang belum bisa saya sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.